Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Arazi dengan nomor DIM 2130821004 dan teman saya Hamdi Waslan dengan nomor DIM 2130811137. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Yang kedua adalah sejarah lahirnya dan perkembangan HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah naturalis yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan hak politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting dunia barat, yaitu Magna Carta, yang kedua adalah Revolusi Amerika, dan ketiga adalah Revolusi Perancis. Perkembangan HAM di dunia. Yang pertama adalah Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua adalah Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence, deklarasi kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration draws the home form at the citoyen. Pertanyaan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini membuat 3 hal: hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the 4 freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Yang keempat adalah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan 1945. Untuk perkembangan HAM dalam periode ini banyak dijumpai pada organisasi pergerakan yang ada di Indonesia seperti Budi Utomo, hak mengeluarkan pendapat; Serikat Islam, hak hidup layak dan bebas penindasan; Perhimpunan Indonesia, hak menentukan nasib sendiri;
dan Partai Komunis Indonesia hak berkaitan dengan alat produksi. Yang kedua, sebelum kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Untuk pemikiran HAM pada periode ini semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pada periode ini juga HAM semakin berkembang dan menekankan kepada hak-hak mengenai hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat, terutama pada parlemen pemerintahan. Self-determination yang artinya hak untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui suatu organisasi politik yang telah didirikan. Yang pertama, periode 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini lebih menekankan kepada kebebasan dalam berdemokrasi secara liberal dengan berfokus kepada kebebasan individu. Yang kedua adalah periode 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini HAM tidak mendapat perkembangan yang cukup luas, yang artinya pemerintah melakukan pemasungan terhadap HAM. HAM hanya berpusat pada hak sipil seperti hak berserikat, berkumpul, dan menemukan aspirasi melalui tulisan. Yang ketiga adalah periode 1966 sampai dengan 1998. Pada periode ini HAM semakin berkembang dengan pesat, dimulai dari diberikannya hak uji material dan Mahkamah Agung, dan pemikiran HAM tidak lagi hanya sekedar wacana saja, melainkan sudah dibentuk dengan lembaga penegak hukum yang berlaku. Yang keempat adalah periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada periode ini HAM telah mendapat perhatian resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan telah menetapkan Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hamdi Waslan. Adapun beberapa macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal right. Antara lain hak yang mengungkapkan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, ada hak ekonomi, property rights. Antara lain hak memiliki sesuatu, hak manual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Rights of legal equality, hak ini adalah hak persamaan hukum. Yang keempat, ada hak asasi politik, political rights. Antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta mengajukan petisi dan kritik atau saran. Nah, yang kelima, hak asasi sosial dan budaya, social cultural rights. Antara lain, hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan hukum, procedural rights. Antara lain, hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Nah, adapun keterkaitan konvensi internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia juga. Di berbagai belahan dunia ada isu pengalihan paksa sudah sejak lama dipraktikkan rezim otoriter. Argentina telah mempraktikkan tindakan tersebut sejak kekuasaan junta militer pada periode 1976 sampai 1983. Praktik ini terungkap setelah ibu dari para korban yang dihilangkan paksa dikenal dengan sebutan Madres Plaza de Argentina, Madres Plaza de Mayo, melakukan aksi diam di depan istana Presiden Argentina. Atas desakan tersebut, pemerintah Argentina membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang, Komisian Nasional para Desaparición de Personas CONADEP, dengan madak melakukan investigasi pelanggaran HAM yang terjadi antara tahun 1976
dan 1983. Pada periode kediktaran militer, komisi ini berhasil mendorong pengungkapan kebenaran dan mendorong pelaku dihukum lewat proses peradilan. Atas praktik menghilangkan paksa di beberapa negara, otoriter pada saat ini, korban dan keluarga korban membangun sebuah gerakan perlawanan secara khusus bagi ibu-ibu korban yang anaknya dihilangkan secara paksa, seperti dipelopori oleh gerakan ibu-ibu korban di Argentina. Gerakan ini telah menginspirasi korban di Amerika Latin untuk terus menyerukan kepada dunia tentang pentingnya melakukan pencegahan dan menghukum pelaku. Perjuangan korban ini terus bergulir hingga ke belahan negara di dunia lain. Kemudian PBB membuat deklarasi tentang perlindungan semua orang dan penghilangan secara paksa, United Nations Declaration on the Protection of a Person from Enforced Involuntary Disappearance. Selanjutnya, Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang secara Paksa disahkan Dewan PBB pada 6 Februari 2007 di Paris. Kemudian ada penghapusan hukuman mati dalam praktik pengadilan internasional dan nasional. Di Indonesia, hukuman mati masih digunakan dan juga diperdebatkan. Padahal di beberapa negara perdebatan ini telah selesai dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menghapus hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi. Beberapa negara bahkan melakukan penghapusan hukuman mati dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengancam pidana mati. Bila kita dibandingkan dengan Indonesia, tentunya perjuangan untuk menghapus hukuman mati masih sangat jauh. Meski konstitusi telah menjamin baik hak untuk hidup namun dalam praktiknya tidak ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi. Dan hukum yang hidup dalam bangsa ini terlihat begitu derasnya vonis hukuman mati dan eksekusi terhadap sejumlah narapidana yang nota benar berada dalam deret kematian. Nah, bila kita lihat kasus yang menimpa Sumiarsih contohnya dan Sugeng yang telah menjalani 20 tahun kehidupan penjara untuk menanti waktu eksekusi, selama proses penantian itu mereka menunjukkan kelakuan baik. Namun tidak satupun upaya negara untuk mengurangi vonis mati mereka. Secara psikologis mereka juga telah mengalami penderitaan yang luar biasa, mengingat kemungkinan setiap waktu mereka akan dieksekusi. Akan tetapi negara pada akhirnya merampas nyawa mereka. Kenyataan hukuman mati telah menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak hanya masuk dalam ranah hukum. Di Indonesia, hukuman mati juga terkait dengan soal-soal politik, agama, dan sosiologis. Dari segi politik pun, praktik hukuman mati seringkali dilakukan mengkala terjadi peristiwa politik, khususnya seperti pemilihan umum. Hal ini akan memberikan kesan tegas bagi pemerintah untuk membuktikan serta berharap akan mendapatkan dukungan masyarakat. Selain itu, isu hukuman mati juga digunakan oleh politisi dan kita untuk menarik dukungan rakyat dengan janji-janji membuat undang-undang atau menyegerakan eksekusi terhadap kejahatan, korupsi, dan narkotika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bersama rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan boleh didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.